Halo teman-teman praktikan, selamat datang di milestone 5, modul 4, yaitu Supply Chain Contract. Pertama kita akan bahas sourcing. Untuk dari stage-nya, yang pertama ada manufaktur, ke distributor, dan konsumen. Nah, sourcing ini keputusan yang dibuat oleh manufaktur. Apa itu sourcing? Jadi sourcing itu seluruh rangkaian proses bisnis untuk mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam menjalankan operasional. Untuk keputusannya ada make or buy, yang perlu mempertimbangkan faktor-faktor seperti model bisnis, biaya, lead time, dan lokasi geografis. Tahapannya ada decision untuk outsource, kemudian memilih supplier, menegosiasi kontrak, design collaboration, procurement, dan sourcing and planning analysis. Untuk modul ini, decision to outsource yang akan dibahas adalah buy atau outsource. Selanjutnya kita ke supply chain contract. Nah, dari ketiga stage tadi, supply chain contract itu keputusan yang dibuat antara manufaktur dengan distributor, atau dalam kata lain bisa dengan supplier dengan buyernya. Jadi, supply chain contract itu kontrak atau persetujuan yang menentukan parameter dalam mengatur hubungan antara supplier dan buyer. Tujuannya sendiri ada 4. Yang pertama, maksimasi profit antara supplier dengan buyer, pembagian resiko atau risk sharing, peningkatan daya beli, dan peningkatan ketersediaan produk. Jika keempat tujuan ini tercapai, maka akan tercapai pula kondisi optimal yang namanya global optimization, di mana profit dari manufaktur akan sama dengan profit dari distributor. Kemudian kita masuk ke skenario yang pertama, yaitu tanpa kontrak. Kita akan menghitung profitnya. Yang pertama dari sisi manufaktur atau supplier, yang mana merupakan revenue dikurangi cost. Besarnya revenue ini merupakan production level atau jumlah unit yang diproduksi oleh manufaktur dikali dengan harga jual manufaktur. Untuk cost-nya sendiri ada fixed cost dan variable cost. Kemudian profit dari distributor merupakan revenue dikurangi cost ditambah salvage value dikurangi stock out cost. Untuk perhitungan revenue ini akan menyesuaikan dengan kondisi supply dan demand. Jika supply atau production level manufakturer lebih dari demand, maka revenue-nya adalah demand dikali harga jual distributor. Namun jika demand-nya melebihi supply atau production level, maka production level dikali harga jual distributor. Untuk cost-nya adalah buying cost, yaitu production level dikali harga jual dari manufakturer. Kemudian salvage value, yang mana akan hanya berlaku jika supply dikurangi demand itu lebih besar dari 0, atau ada produk yang tidak terjual. Besarannya adalah sisa tidak terjual dikali dengan salvage. Kemudian stock out cost, yang mana hanya berlaku jika demand melebihi supply atau ada demand yang tidak terpenuhi, yaitu stock out dikali dengan stock out cost. Perhitungan ini menggunakan asumsi seluruh produk yang dihasilkan manufaktur atau production level tadi dibeli oleh distributor. Kemudian skenario yang kedua adalah buyback contract. Singkatnya, buyback contract ini adalah jika ada produk yang tidak terjual di manufaktur atau buyer akan dibeli kembali oleh supplier. Nah, harga jualnya itu akan menyesuaikan. Profit dari manufaktur adalah revenue kurangi cost ditambah dengan salvage value. Nah, salvage value ini hanya berlaku jika buyback melebihi salvage. Besarnya unsold dikali buyback. Untuk profit dari distributor merupakan revenue dikurangi cost, dikurangi stock out cost. Kemudian ditambah salvage value atau buyback. Dikali dengan produk yang tidak terjual akan dikali dengan buyback apabila harga dari buyback melebihi salvage value. Namun jika salvage-nya itu lebih besar, maka barang yang tidak terjual tadi hanya akan dikali dengan salvage-nya.
Skenario yang ketiga ada quantity flexibility contract. Konsepnya mirip dengan buyback contract, namun hal yang ditentukan adalah jumlahnya. Untuk harganya menyesuaikan harga jual manufaktur. Jadi profit manufaktur merupakan revenue, kurangi cost, dikurangi buyback, ditambah salvage value. Nah, untuk buyback-nya, jika production level manufaktur kurangi demand lebih dari 0, dan jika harga jual manufaktur lebih dari salvage value. Atau dalam kata lain, ada barang yang tidak terjual atau unsold, dan harga jual manufaktur itu lebih besar daripada salvage value. Nah, besarnya buyback untuk unitnya itu unsold dengan batasan yaitu unsold yang tidak melebihi kuantiti yang ditentukan. Misalnya, dalam suatu kontrak ditentukan kuantitinya adalah 50. Jika yang tidak terjual ada 70, maka buyback hanya berlaku untuk 50 produknya. Untuk sisa 20-nya tetap berada di distributor. Kemudian profit dari distributor ada revenue kurangi cost ditambah buyback tambah salvage value dikurangi stock out cost. Untuk buyback-nya sendiri hanya berlaku pada barang yang tidak terjual kurang dari kuantiti yang ditentukan atau di sini kita tulisnya X. Nah, salvage value hanya berlaku pada barang tidak terjual yang tidak dibeli kembali oleh manufaktur. Atau jika tadi ditentukan kuantitinya itu 50, maka 20 dari 70 yang tidak terjual itu masuk ke salvage value. Selanjutnya ada revenue sharing contract, yang mana profit manufakturnya itu revenue kurangi cost ditambah revenue sharing. Nah, revenue sharing ini besarnya jumlah barang yang terjual dikali harga jual distributor dikali persentase sharingnya. Jadi revenue sharing ini konsepnya seperti membagi hasil. Sales revenue yang didapat oleh distributor akan dikali persentasenya untuk dikasihkan ke manufaktur. Kemudian profit distributor, revenue kurangi cost tambah salvage value kurangi stock out cost. Untuk revenue-nya sendiri, besarannya adalah demand atau production level dikali dengan harga jual distributor dikalikan dengan 1 dikurangi persentase sharing. Jadi, revenue ini tidak akan 100% karena sebagian sekitar persenan tertentu akan diberikan ke manufaktur. Skenario yang kelima adalah sales rebate contract. Untuk profit manufaktur adalah revenue kurangi cost dikurangi insentif. Jadi bentuk dari sales rebate contract ini ada range tertentu. Misalnya, 90% dari production level lebih dari demand, lebih dari 80% production level, atau demand ini berada di antara 90% dan 80%, maka insentifnya 3%. Untuk insentif yang dihitung, maka 3% dikali demand dikali harga jual distributor. Kemudian profit distributor adalah revenue kurangi cost tambah salvage value kurangi stock out cost ditambah dengan insentif. Sama dengan yang tadi, insentif tadi diberikan untuk distributor. Jadi, distributor akan mendapat profit tambahan, sedangkan manufaktur akan menambah cost untuk memberikan insentif kepada distributor. Nah, ini bentuk perhitungan lainnya yang akan digunakan dalam TPP ataupun OTS. Di sini ada revenue, cost, kontrak surplus, kontrak cost, dan salvage value. Kemudian nanti yang akan kita bandingkan adalah gross profit-nya, yang mana revenue kurangi cost, ditambah kontrak surplus, kurangi kontrak cost, ditambah salvage value. Untuk perhitungannya dapat menyesuaikan dengan skenario, di mana untuk nomor-nomor di sini berarti menentukan skenario yang digunakan. Nomor 1 untuk tanpa kontrak, nomor 2 buyback, nomor 3 quantity flexibility, dan nomor 4 adalah revenue sharing.
Selanjutnya ada perhitungan untuk manufakturer. Kita akan bahas di case study selanjutnya.